yang berasal dari bangsa yang lain, yang sudah Yang Maha Kuasa ciptakan. Tapi hidupnya beriringan sama manusianya kita di zaman tersebut. Mewujud dalam penampakan Alif seperti manusia, tapi dia bukan dari bangsa kita. Dia manusia. bilang begitu. Iya. Saya kan nggak mau sok-sok tahu, nggak mau sok tahu lah ya. Saya pasti nanya gitu. Dia itu nyebrang seperti diseberangi sama orang laki-laki, tapi kok kayak jalan di atas air. Nah, orang itu pun yang digandeng itu jaga jalan. Artinya kan sebenarnya memang cerita ini ada zaman dulu. Secara sejarah kedua tokoh ini memang ada kan. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Nah, Sobat Time Travel, kita ketemu lagi nih. Kita masih ada di ambience mungkin agak-agak kayak cafe ya. Jadi, mohon maaf buat Sobat Time Travel, mungkin pembicaraan aku dengan Alif itu akan ada di antara pembicaraan orang lain yang ada di cafe ini. Emang tempatnya cozy banget, jadi banyak yang datang ke sini. Gitu. Nah, kita ada di sekitar kawasan Meruyung Raya. Ada sebuah kafe yang cozy banget di sini. Nah, Sobat Time Travel, di episode kita kali ini, aku tuh kepikiran ini nih, tentang mitologi. Nah, Sobat Time Travel, kita bicara mitologi ya. Kalau biasanya tuh kan kalau orang itu kalau berbicara tentang mitologi, kok kita tuh kayak banyak menempatkan mitologi sebagai cerita-cerita yang fiksi gitu lah. Apalagi buat orang-orang kita ya, lebih banyak menjudge-nya seperti itu. Nah, aku kan pengen ngelihat lebih dalam lagi tentang mitologi itu kayak apa sih? Karena di dalamnya itu juga ada begitu banyak cerita yang bercampur baur, Liv. Misalnya kayak gini. Mungkin dari sisi sejarah memang ada tokoh yang diceritakannya di dalam mitologi itu juga. Tapi juga melibatkan makhluk-makhluk mitologi juga. Dan juga ada sosok-sosok luhurnya juga. Terus kemudian juga mungkin sekali punya makna yang mendalam tentang entah isu sosial atau isu politik atau isu yang spiritual. Jadi ini kan jadi kayak apa ya? Aku pengen kita tuh bisa lebih menjelaskan bagaimana kita mensikapi sebuah mitos, sebuah legenda atau katakanlah apalah gitu, mitologi lah, cerita mitologi. Nah, mitologi itu kan gak cuma ada di Indonesia atau Nusantara zaman dulu khususnya, itu kan ada di seluruh dunia. Nah, ada nih satu mitologi atau legenda yang terkenal dari Jawa, mungkin Sobat Time Travel tahu ya, tentang cerita Ande-Ande Lumut. Ya. Itu satu mitologi yang ada di Jawa, lebih banyak dikaitkan dengan penyatuan kembali antara Kerajaan Jenggala dengan Kediri ya. Ada dua tokohnya nih, ada tokohnya namanya Raden Putra dan satu lagi Dewi Chandra Kirana. Nah, ini jadi kayak cerita cinta juga, ada romansnya juga gitu kan. Tapi juga ada cerita yang apa sih? Sebenarnya dalam penglihatan spiritual Alif, kisah ini ada nggak sih di masa lalu? Terus kemudian bagaimana terkait dengan yang aku sampaikan di awal tentang bercampur baurnya seluruh sisi kehidupan mungkin yang ada di mitos itu. Nah, dari sisi penglihatan spiritual Alif, apa sih yang Alif lihat dari cerita legenda Ande-Ande Lumut ini? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izinnya Maha Kuasa, semoga saya bisa mudah untuk menyampaikan hal-hal ini ya Mas ya, di episode kali ini. Jadi gini, perjalanan spiritual saya berlanjut dari episode-episode yang sebelumnya maupun hal-hal pribadi yang saya alamin, akhirnya berlanjut terus-menerus dengan izinnya Maha Kuasa. Sampai akhirnya saya itu diarahkan dan diperlihatkan di salah satu lokasi di masa lampau, eranya era kerajaan di Pulau Jawa. Saya nggak tahu itu di wilayah mana, entah di Jawa Tengah kalau sekarang, atau di Jawa Timur atau bahkan di Jawa Barat, tapi yang saya lihat pertama kali itu adalah kawasan kerajaan yang mana bangunannya itu udah bagus.
banyak bangunan yang mirip seperti candi-candi yang kita kenal di zaman sekarang, yang ditemuin di zaman sekarang. Ada juga yang bangunan-bangunan seperti batu bata merah kayak Majapahit. Jadi dua gambaran itu yang paling jelas kelihatan di kawasan kerajaan tersebut. Wilayah kerajaan itu nggak begitu besar, Mas. Yang dibilang kecil juga enggak sih. Jadi ya compact gitu wilayahnya. Nah, sejauh saya jalan-jalan di sana, aktivitas masyarakat biasa, nggak ada yang menakjubkan, nggak ada yang seperti di negeri dongeng istilahnya. Biasa aja pada masa itu. Pakaiannya pun sama seperti pakaian kerajaan di kerajaan era Nusantara zaman itu, di Pulau Jawa khususnya. Tapi di salah satu bangunan paling besar, kalau saya dengar sih dari beberapa masyarakat yang lalu lalang, atau juga ada yang lagi istilah kitanya lagi ngeteh atau lagi ngopi lah yang ada di beberapa kedai, itu sih seperti keraton lah gitu, keraton atau istana sang rajanya. Nah, ada dalam beberapa waktu saya lihat dari kejauhan itu ada seperti seorang pemuda, tapi menggunakan pakaian kerajaan yang mewah, yang punya topi itu agak mengerucut gitu. Saya nggak tahu apakah itu pangerannya atau itu rajanya. Oh, yang ada di cerita legenda itu si raja. Enggak. Ini saya cerita dulu. Saya cerita dulu. Nah, saya ngeliat itu pemuda ganteng, berwibawa, tapi dari beliau itu seperti mengeluarkan aura apa ya, mungkin entah kesaktian kah, entah keluhurannya kah, pokoknya seperti ada cahaya yang seakan-akan kalau orang-orang yang lain itu seperti tunduk aja gitu loh. Itu yang saya rasain. Nah, di samping itu kan banyak orang, entah itu siapalah, entah itu menterinya kah, entah itu bupati atau siapalah, saya nggak tahu. Ada juga perempuan-perempuan. Nah, ada satu sosok perempuan itu sangat cantik. Cantiknya luar biasa menurut saya di zaman itu. Mungkin cantik era itu sama era sekarang beda gitu. Kalau era sekarang mungkin cantiknya putih, rambutnya lurus, diwarna-warnain atau gimana. Tapi era itu beda, cantiknya cantik ayu, anggun gitu. Nah, dari situ saya mikir, siapa ya gitu, kayak ada sesuatu yang pengen saya ulik lebih dalam. Nah, tapi nggak sampai situ. Saya jalan-jalan keliling wilayah kerajaannya sampai ketemu di bagian sungai. Sungai itu dari sisi saya ini berdiri sampai ke tepian sebelah sana, seberangnya itu cukup lebar menurut saya di zaman itu. Airnya bening, jernih. Ada batu-batu kali di sekelilingnya. Kadang ikan itu kelihatan saking jernihnya. Jadi indah. Terus kan sekelilingnya hutan. Jadi enak. Nah, di beberapa titik itu ada orang-orang yang lagi entah itu main-main air di pinggiran kalinya, di pinggiran sungainya, atau yang lagi nyuci atau apalah. Ada juga yang nyebrang. Nah, disitulah saya ngeliat keunikan. Ada beberapa orang nyebrang dari sisi saya berdiri, sebelah sana lagi lah gitu, sampai ke seberang sana, itu ada yang nyebrang menggunakan bahasa Sundanya apa, getek lah, namanya perahu kecil, perahu kayu. Ada juga, ini aneh menurut saya, dia itu nyebrang seperti diseberangi sama orang laki-laki, tapi kok kayak jalan di atas air. Nah, orang itu pun yang digandeng itu jaga jalan. Entah, saya nggak tahu apakah memang dia merasa seperti itu atau hal yang lain. Akhirnya saya coba deketin, orang itu hilang. Jadi orang yang nyebrang itu hilang setelah diseberang, tapi orang yang udah di seberang itu jalan. Terus nerusin perjalanannya. Loh, saya bilang, kok hilang ya gitu. Sampai akhirnya saya coba diem di situ cukup lama, nggak nemu-nemu. Sampai saya istilahnya ngebatin lah, kayak mana sih nih orangnya tadi gitu. Ngerti nggak sih Mas? Kayak kita gondok gitu, udah nungguin lama gitu. Nah, nggak tahu gimana, dari sisi seberang sebelah sana itu muncul laki-laki yang tadi ngeliatin saya, cuman ngeliatin diem, tapi sesekali tuh senyum. Saya pikir nih orang ngapain sih itu, kok tiba-tiba ada tapi sebelumnya hilang gitu kok. Akhirnya dia nyamperin saya, nyamperinnya itu nggak tahu gimana tuh, kayak saya cuman ngedip lah, tiba-tiba udah di sini. Udah sebelah. Itu bener-bener hal yang nggak masuk akal. Bagi kita yang hidup di zaman sekarang, era modern, itu nggak masuk akal. Tapi begitulah keadaannya ketika saya ngelihat
Ini pengalaman ya? Ya betul. Pengalaman saya. Nah kalau di legendanya Ntar dulu, saya lanjutin dulu aja. seru banget. Nih, udah tuh ketemulah di samping. Saya nanya langsung, kok maaf Pak, gitu. Saya manggil Pak karena dia perawakannya itu kayak orang Jawa. Nih bayangin ya, Sobat Interval bayangin, kayak orang Jawa, laki-laki Jawa, bapak-bapak mungkin kisaran usia 35 sampai 40-an lah kira-kira segitu. Pakaiannya itu nggak mewah, yang cuman kayak pakai entah itu baju apa lah ya, yang warnanya cuman satu senada lah, cuman kayak hitam gitu-gitu aja. Pangsi-pangsian gitu ya? Iya, semacam itu. Tapi dia ada hitam tapi agak ke coklat-coklatan gitulah. Nah, di kepalanya itu ada ikat kepala yang kayak selendang gitu. Cuman dia itu punya aura yang bener-bener saya tuh kadang bergetar kalau lagi ngeliatin dia. Nah, langsung saya tanya. Intinya adalah, kamu siapa? Bapak itu siapa? Kok bisa kayak gitu? Saya tuh orang jauh, makanya saya nanya kayak gini, mohon maaf. Akhirnya dia ngejelasin hal panjang lebar, yang intinya adalah beliau itu ternyata bukan orang, bukan manusianya kita. Nah, bagi Sobat Time Travel atau orang-orang yang baru nonton ini pasti, ini mah halu. Iya. Enggak, ini mah pengalaman saya. Terserah mau dibilang apa sih gitu. Tapi begitu adanya, beliau bilang, saya itu bukan orang yang seperti orang banyak lihat, bukan. Saya itu bukan manusianya kamu. Saya itu adalah makhluk yang berasal dari bangsa yang lain, yang sudah Yang Maha Kuasa ciptakan. Tapi hidupnya beriringan sama manusianya kita di zaman tersebut. Nah, beliau itu juga sampai akhirnya obrolan cukup panjang, beliau juga seperti memperlihatkan bahwa beliau itu bisa berubah menjadi sosok seekor kepiting raksasa. Nah, itulah yang benar-benar di luar akal sehat saya pada saat saya ngelihat itu. Nah, dari situ akhirnya saya ingat kisah atau legenda tentang Ande-Ande Lumut. Iya betul. Tapi ketika saya ngelihat di kerajaan itu satu persatu, nyusurin lah ibaratnya kayak napak tilas zaman dulunya, yang ada di kerajaan itu rajanya, tokoh utamanya di legenda itu, perempuan itu apakah Chandra Kirana gitu. Tapi memang ketika saya ngobrol sama sosok bapak-bapak itu yang bisa berubah jadi kepiting raksasa, itu memang begitu adanya. Gitu. Nah, itu kan kalau di legendanya kan ada berbagai tokoh mitologi ya, makhluk mitologi kayak ada bangau yang menjadi kayak penuntun spiritualnya si Kelenting Kuning, terus kemudian ada Yuyu Kangkang. Mungkin tadi yang disebut Yuyu Kangkang itu tadi. Saya nggak tahu kan awalnya, tapi ketika baca itu jadi jangan-jangan ini kali ya gitu. Nah, kalau misalnya di masa itu mereka yang disebut sebagai makhluk mitologi dalam cerita legendanya Ande-Ande Lumut ini, apakah memang tadi Alif bilang gini, kelihatannya orang mas gitu, tapi kok Alif bilangnya halus ya gitu, katakanlah bukan mewujud dalam penampakannya Alif seperti manusia, tapi dia bukan dari bangsa kita. Dia manusia. bilang begitu. Saya kan nggak mau sok-sok tahu, mau sok tahu lah ya. Saya pasti nanya gitu. Nah, ya itu beliau sih ngejawabnya gitu. Saya tuh bukan manusianya kamu. Artinya itu dilihat sama orang-orang zaman dulu. Lihat. Oke. Itu yang tadi saya bilang, kok ada orang dia bisa diseberangin ya sama orang itu. Makanya ini kan point of view-nya saya ketika lihat orang itu diseberang sama si bapak-bapak itu. Saya nggak tahu point of view-nya orang tersebut ngelihat bapak-bapak itu gimana, dan ketika lagi nyebrang. Apakah dia nyebrang seakan lagi memang berenang, atau nyebrang jalan di atas air, atau dia ngeliat kayak tanah aja setapak. Saya kan nggak tahu. Iya, betul. Tapi yang saya lihat cuma dari sudut pandang saya nih, angle kameranya saya aja, istilahnya gitu. Begitulah adanya di zaman itu. Nah, terlalu obrolannya panjang. Banget mau nanya ya. Jangan dulu, jangan dipotong dulu. Obrolannya panjang sama bapak-bapak ini, seru. Tapi keunikan dari sang bapak-bapak itu, yang ternyata bukan manusianya kita, yang ternyata bisa berubah jadi kepiting raksasa. Beliau tuh kalau ngeliat perempuan, itu maaf ya, itu matanya agak jelalatan, genit gitu. Ibaratnya, makanya itu orang bisa lihat dia. Dan ternyata menurut penuturan beliau, nggak semua orang di masa kerajaan itu tahu kalau beliau itu ternyata bukan manusia
manusianya kita. Jadi orang komunikasi sama dia, interaksi sama dia nggak tahu, nggak banyak yang tahu kalau itu bukan manusianya kita. Ternyata ternyata itu makhluk yang bangsa yang lain gitu. Menurut penuturan beliau sih gitu. Saya juga nggak banyak nanya ke masyarakat sih. Saya cuma ngobrol banyak sama beliau itu. Nah terus setelah ngobrol sama bapak-bapak itu, akhirnya jadi napak tilas yang tadi saya ceritain. Kok jadi seperti ada konklusi, seperti ada benang merah dengan legenda Ade-Ade Lumut ya yang kita pernah baca di masa kecil gitu. Kemudian ada juga ketika ngobrol sama bapak-bapak itu yang dikisahkan sebagai bangau, burung bangau itu. Burung bangau. Ternyata juga ada. Bangau itu kan datang ke Kelenting Kuning, di tepian sungai terus ngasih senjata pusaka. Betul. Ketika saya ngobrol sama bapak-bapak yang bisa berubah jadi kepiting raksasa, beliau bilang memang seperti itu adanya. Tapi kebetulan saya nggak ketemu. Cuman ketika napak tilas saya ngeliat sekilas, nggak ngobrol. Jadi kan saya nganggap nggak ketemu. Betul. Cuma ngeliatin aja dari jauh gitu. Oh ternyata ada. Beliau juga punya wujudnya sendiri, walaupun ada wujud bangaunya. Dan apa yang diceritakan di legenda tentang pusaka itu memang ada, tapi tidak sedramatis yang diceritakan di legenda. Pun juga dengan kisah-kisah di legenda itu, Ade-Ade Lumut kan seperti kalau kita baca dari awal sampai akhir seperti sangat dramatis. Ada. Didramatisir sekali. Itu kan bahasanya legenda. Betul. Tapi ketika saya napak tilas, saya diceritain sama bapak-bapak itu juga, oh ternyata sama seperti kehidupan kita di zaman sekarang, cuman bedanya itu eranya kerajaan aja sih. Jadi ada sayembara, ya mungkin zaman dulu ada, terus ada penyerbuan dari kerajaan lain atau dari pihak lain itu memang begitu dulunya ada, karena kan sistemnya masih kerajaan, masih ada unsur politik eksternalnya masih sangat kuat gitu loh mas. Terus aktivitas masyarakat juga yang tadi saya bilang umum pada zaman itu, hal-hal kayak gitu. Sembari itu juga di samping ada kisah-kisah yang di luar nalar tadi, tapi memang zaman itu begitu adanya. Nggak kelihatan masuk akal banget ya gitu ya. Bagi kita yang hidup di zaman sekarang, abad 21, itu nggak masuk akal. Tapi ternyata di era tersebut itu seperti biasa lumrah adanya. Mungkin sama logikanya gini, mungkin sama kayak orang zaman dulu kalau ngeliat di zaman sekarang kok ada layar ngeluarin gambar sama suara gitu, TV mungkin atau gadget gitu kan, mungkin sama begitu logikanya. Jadi memang tingkat spiritualnya juga memungkinkan persentuhan mereka dengan dunia itu ya gitu ya. Alamnya mungkin begitu. Dan lanjut ya, dan bapak-bapak yang bisa berubah jadi kepiting raksasa itu, beliau bilang bahwa ada hubungan spirit antara dirinya dengan contohnya bangau itu, dan mungkin makhluk-makhluk yang lain dengan sang orang yang berada di kawasan kerajaan itu. Oh, yang pertama Alif lihat tadi. Mungkin begitu. Karena saya lihat dari awal pemuda itu yang menggunakan pakaian kebesaran itu sangat luar biasa, cahayanya bagus. Nah, sekali. Hubungannya itu seperti apa, Alif? Yang mengkaitkan para tokoh-tokoh ini kan kalau kayak tadi ada Bango, Tongtong, terus kemudian ada Yuyu Kangkang, Kelenting Kuning, dan juga yang tadi mungkin yang di sosok cerita itu disebut sebagai Raden Putra itu ya. Apa sebenarnya itu hubungannya? Yang menghubungkan mereka ini? Hubungannya itu, saya nggak bisa, bukan hak saya untuk ngomong lebih jauh tentang itu, karena kan itu bonding personal, spirit. Saya nggak ada hak untuk itu, cuman yang beliau bilang yaitu ada hubungan secara spirit dengan beliau yang ada di istana. Bapak-bapak itu sih bilang gitu aja. Saya nggak mau ngulik lebih dalam. Berarti artinya kan sebenarnya memang cerita ini ada zaman dulu. Secara sejarah kedua tokoh ini memang ada kan? Gini, saya cerita itu seperti angle-nya saya pribadi, Mas. Pengalaman saya yang diberi izin dan diberi lihat oleh Maha Kuasa. Mungkin cerita legenda begitu, tapi apa yang saya lihat sih begini. Entah itu bisa masuk, bisa sama, atau mungkin ada beberapa hal yang berbeda dari legenda. Gitu. Iya kan, seperti yang aku dibilang di awal, ini kan sebenarnya menjadi bagaimana Mas, sambil minum ya Mas ya? Sambil minum ya sobat ya? Bagaimana kita mensikapi sebuah mitologi kan gitu, karena ini ada begitu banyak. Misalnya dari sejarahnya Dewi
Kirana itu ya, Iya. Chandra Kirana itu. Nah itu kan ada secara sejarah. Ada. Nah ini menyangkut penyatuan dua kerajaan besar Iya, waktu benar. itu Jenggala dan Kediri kan. Tapi juga ada hewan mitologinya. Iya benar. Ternyata memang satu hal yang nggak masuk akal ya di sana gitu. Makanya ketika disatukan di dalam satu cerita, kesana kita nggak nyanda ya gitu. Gini, gak masuk akal kalau kita membawa pengetahuan kita di abad 21 ke masa itu. Iya, iya. Sama mungkin sama kayak zaman kerajaan zaman dulu, ketika orang zaman dulu dibawa ke zaman sekarang itu mungkin kok ada mesin tanpa kuda. Ya, betul. Mungkin begitu. Iya, iya. Kok ada layar yang ngeluarin gambar orang sama suara kok bisa ya? Gitu. Mungkin sama, cuman beda sudut pandang kita, gimana cara kita menempatkan dan menyikapi hal-hal kayak gitu. Lagi pula gini, dengan apa yang dari tadi kita cerita legenda, mitologi, mitos, apapun itulah ya, baik di Pulau Jawa kah, di Nusantara kah, bahkan di seluruh dunia, banyak hal itu saling berkaitan, ya kan? Dan hal-hal itu bagi orang zaman sekarang kebanyakan mitos dan legenda. Tapi pernah nggak berpikir, kenapa cerita itu bisa abadi sampai sekarang? Iya. Berarti kan sama seperti kisahnya, mungkin sama seperti kisah Romeo dan Juliet di masa lampau. Mungkin sama seperti kisahnya para filsuf Yunani juga. Sama seperti kisahnya para leluhur suci. Berarti kan zaman dulu mungkin ada. Tapi kitanya mungkin pemikiran kita nggak nyampe ke arah sana. Gitu. Karena kita nggak ngalamin. Iya betul, ngalamin. Nah, kan tadi yang aku bilang, sikap kita tuh terhadap mitologi kadang sudah dibentengi duluan dengan benteng yang kita bikin, yaitu ini fiksi doang gitu kan, ini cerita khayalan nih, benar-benar di luar akal manusia zaman sekarang lah gitu. Nah sebenarnya aku juga pengen mengkaitkan dengan kekinian nih, misalnya Apa tuh? bisa nggak sih sebenarnya mitos yang kayak gitu yang ada di zaman dulu itu sekarang terjadi lagi di masa sekarang? Ini sudut pandang pribadi. Oke. Dari apa yang pernah saya lihat di masa-masa dulu ya. Sekarang zamannya udah beda, udah modern. Orang lebih ke logika. Walaupun dulu juga pakai logika. Iya, tapi kan spiritualnya main juga. tapi berbanding lurus dengan spiritual dan alamnya mendukung. Sekarang kan nggak gitu. Mungkin hal-hal yang spektakuler seperti zaman dulu sekarang udah nggak ada. Atau mungkin tetap ada, tapi sama yang Maha Kuasa itu dibatasin loh. Mungkin di masa-masa nanti, entah kapan, mungkin akan kembali lagi ke masa seperti dulu. Karena kan di episode sebelumnya kita pernah bahas. Iya, betul. Kehidupan itu kan seperti roda berputar. Iya, siklus yang berulang. Siklusnya pasti betul. begitu. Oke. Nah, Gitu sih. iya ini kayaknya jadi kita dapat gambaran yang lebih ada sudut pandang baru lah melihat bagaimana kita mensikapi sebuah mitologi. Nggak serta-merta langsung kita begitu ada mitologi bilangnya wah udah lah ini nggak mungkin nih. Tapi fiksi. tapi itu hak orang ya Mas. Betul ya. Itu juga nggak bisa nyalahin. Itu kan pendapat pribadi orang. Nggak, karena kalau misalnya aku ngeliat di luar negeri ya, misalnya di luar negeri, patokannya mereka tuh benar-benar mereka pakai logikanya. Iya. Ini ada nggak sih sebenarnya tokoh ini gitu kan? Pertama pasti harus ada rasa ingin tahu yang lebih. Masa ini tokoh-tokoh yang diceritakan ini ada nggak di dalam sejarah pertama gitu kan? Karena jelas-jelas harus logika yang dipakai. Benar nggak ada tokohnya di zaman dulu pernah hidup atau enggak? Nggak langsung membantu Iya. gitu. Terus bagaimana bisa menghubungkan antara dunia yang spiritual, katakanlah makhluk-makhluk mitologi dengan sejarah yang ada di zaman dulu kan gitu kan? Nah kita kan pasti kembali lagi kan harus melihat catatan-catatan, literatur, atau mungkin bahkan kan seperti kita tahu, misalnya ilmu pengetahuan zaman sekarang aja juga kadang berangkatnya juga dari mitologi. Bagaimana dia membedah itu kan gitu kan lebih banyak begitu juga. Nah itu sih aku pikir bagaimana cara kita mensikapi mitologi itu kadang bisa jadi satu lahirnya ilmu pengetahuan lah dari mitologi itu. Ketika kita mau membedahnya lebih dalam. Ya. Itu ya kali ya mungkin ya. Kayaknya udah cukup deh. Iya betul Untuk episode kali ini ya. Siap. Karena kalau misalkan kita terus ngobrol nggak akan selesai gitu. Memori nanti habis nih. Ya Sobat Time Travel, ini salah satu sudut pandang yang lebih mendalam tentang mitologi berangkat dari legenda yang ada di Jawa, yaitu kisah Ande-Ande Lumut. Semoga episode kali ini bermanfaat buat Sobat Time Travel. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.